Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Nurul Awaliyah dengan NIM 1806815, Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dalam ranah pendidikan. Dalam evaluasi program pendidikan, terdapat tujuan yang hendak dicapai dan fungsi-fungsi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kriteria yang dipilih untuk digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sebagai acuan pengkajian. Ada dua jenis kriteria yang dapat dipergunakan dalam evaluasi program, yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi tahapan persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan tahap monitoring pelaksanaan program. Dalam evaluasi program pendidikan, terdapat tujuan yang hendak dicapai dan fungsi-fungsi dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan evaluasi adalah 1. Untuk mengetahui kemajuan peserta didik selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui efisien metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. 3. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja lembaga pendidikan dalam penyelenggara proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi program pendidikan harus dilaksanakan dengan berpedoman teguh pada prinsip-prinsip tertentu agar dapat menghasilkan suatu penilaian yang benar-benar bermanfaat bagi penyusunan program supervisi pendidikan berikutnya dan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah pada umumnya. Sebagaimana prinsip-prinsip evaluasi pada umumnya, evaluasi program pendidikan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Komprehensif. Evaluasi program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. 2. Komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi pendidikan. 3. Kontinu. Evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. 4. Objektif. Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan, harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. 5. Berdasarkan kriteria yang valid. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. 6. Fungsional. Evaluasi program pendidikan benar-benar memiliki nilai guna, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. 7. Diagnostik. Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi, sehingga dapat memperbaikinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.